sinar wajah Nabi itu lebih terang dibanding terangnya matahari, lebih terang dibanding terangnya bulan. Ada yang tanya, seterang itu kok mereka yang hidup di zaman Nabi masih ada yang kagak masuk Islam? Kalau itu hidayah. Hidayah itu miliknya Allah. Kalau Nabi punya hidayah, udah dikasihin tuh. Nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abu Lahab. Karena hidayah itu milik Allah. Yang kagak dapat ya Abu Jahal, Abu Lahab. Yahdillahu mayyasha. Allah yang berkehendak memberikan hidayah. Wa yudillullahu mayyasha. Dan Allah yang berhak menyengsarakan siapa yang Dia mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Walaniyah innallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhum al-jannah. Muallim Syafi'i Hazan al-Habib anhu usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua yang menjadi sebab kita selalu ketemu di Masjid Tangkuban Perahu untuk Haji Fauzi Bowo yang sedang kurang sehat. Semoga Allah Ta'ala beri kesehatan yang sempurna. Binati syifa ajilan kamilan lil amrad zahiran wa batinan bi barakati muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di Masjid Tangkuban Perahu dalam rangka melaksanakan kewajiban ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat. Semoga kita selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Dua sabda Nabi sudah dibacakan tadi oleh Ustaz Haji Bakhtiar yang berisi tentang perintah memperbanyak baca sholawat kepada Nabi. Sebab manfaat sholawat itu maghfiratul lidzunubikum, menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa orang yang banyak baca sholawat. Kenapa begitu?
baca selawatnya kepada Nabi, tapi Allah yang mengampuni dosa orang tersebut. Sebab di dalam ayatnya, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika kau benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Jadi bukti cinta kepada Allah itu seseorang harus mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Kalau dia sudah mengikuti ajaran Nabi, yang diperintah dia kerjain, yang dilarang dia tinggalkan, baru Allah memberi ampunan buat orang tersebut. Begitulah ketinggian kemuliaan Nabi kita, ketampanan Nabi kita. Manusia makhluk Allah yang paling cakep ya Nabi Muhammad. Orang Arab dia menikmati keindahan itu bukan dari kayak kita ketika ke puncak lihat pandangan hijau pegunungan senang. Di sana nggak ada puunan, gunungnya batu, nggak ada rumput, nggak ada seperti di negeri kita. Maka orang Arab itu menikmati keindahan saat datang tanggal di mana bulan mulai kelihatan. Tanggal 13, 14, 15. Itu orang Arab kalau udah tanggal segitu tuh keluar dari rumah tuh. Jam 12 malam kalau jam kita dia pada keluar. Menikmati indahnya suasana bulan purnama. Dulu ada sahabat namanya Jabir. Sahabat Jabir lagi menikmati indahnya bulan purnama. Dia lagi ngeliatin terangnya bulan. Lewat di depan dia Nabi Muhammad. Dengan gagahnya berjalan, dengan menggunakan baju warna merah, bukan merah PDIP, bukan. Pokoknya di hadisnya pakai bajunya warna merah. Jabir lagi ngeliat keindahan bulan purnama. Nabi liwat di depan Jabir. Seketika nur cahaya yang keluar dari tubuh Nabi mengalahkan terangnya bulan. Allahumma salli wa sallim. Karena itu di setiap kita hadir maulid, saat kita berdiri, Ustadz Bahtiar suka baca tuh, Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghari anta misbahus suduri. Jadi syair-syair itu muncul setelah adanya kejadian para sahabat. Kita nih materi taklim saya kan hadis. Sering nih telinga dengar hadis-hadis yang kita baca itu, sering kita dengar perawi hadis
Yang paling banyak itu Abi Hurairah. Sahabat Tiar suka baca rawahu Abu Hurairah. Nama sebenarnya si Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa dia dipanggil Abi Hurairah atau Abu Hurairah? Hirrun bahasa Arab itu artinya kucing. Kalau Hurairun itu anak kucing yang jantan, yang laki. Kalau Hurairatun itu anak kucing yang betina. Dinamakan nama Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah karena dia lebih menyayangi anak kucing yang betina dibanding kucing yang jantan. Sehari aja beli daging itu buat dikasih kucing makan 10 kilo. Kalau kita kan buat hajatan 10 kilo. Abdurrahman bin Sakhr itu tiap hari beli daging buat kasih makan kucing. Maka pernah Rasulullah panggil dia, ya Abahir, wahai bapaknya kucing. Karena hampir 200-an ekor kucing di rumahnya itu. Kenapa dia lebih banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah? Satu alasannya karena Abi Hurairah selepas Nabi wafat, dia tidak melibatkan diri dan tidak dilibatkan dalam proses pembentukan khalifah. Enggak ikut-ikut musyawarah dia. Dia fokus di masjid, dia fokus ngajar, sehingga banyak yang datang itu diberikan dan mendapatkan hadis-hadis Rasulullah dari sahabat Abi Hurairah. Maka dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal dia masuk Islamnya di Madinah. Setelah Nabi hijrah Mekah Madinah, udah 3 tahun di Madinah, kan selama 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi udah 3 tahun di Madinah, Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr baru masuk Islam. Jadi selama bergaul dengan Nabi itu tuh banyak dia dapatkan yang keluar dari lisan Nabi, hadis-hadis yang sahabat-sahabat lain yang lebih dulu masuk Islam kagak dapat. Abu Bakar lebih dulu masuk Islam, Umar lebih dulu masuk Islam, Utsman lebih dulu masuk Islam, Ali lebih dulu masuk Islam. Tapi lebih banyak hadis-hadis Nabi itu perawinya diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Dia ngomong begini, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri ala wajhihi. Kata Abi Hurairah, aku belum pernah melihat sesuatu ahsana min Rasulillah, lebih cakep daripada Rasulullah. Ka'anna syamsa tajri ala wajhihi, seakan-akan di muka wajah Nabi itu matahari berjalan. Semua manusia suka
saat matahari terbit dan saat matahari terbenam. Para seniman suka mengukir tuh warna-warni saat matahari terbit. Ada warna kuning, putih, hijau, biru, pelangi, semua warna ada saat matahari terbit dan ada saat matahari terbenam. Warna-warna itu ada pada wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Karena itu ada syair, anta syamsun anta badrun. Sinar wajah Nabi itu lebih terang dibanding terangnya matahari, lebih terang dibanding terangnya bulan. Ada yang tanya, seterang itu kok mereka yang hidup di zaman Nabi masih ada yang kagak masuk Islam? Kalau itu hidayah. Hidayah itu miliknya Allah. Kalau Nabi punya hidayah udah dikasihin tuh, nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abu Lahab. Karena hidayah itu milik Allah. Yang kagak dapat ya Abu Jahal, Abu Lahab. Yahdillahu mayyasha. Allah yang berkehendak memberikan hidayah. Wa yudillullahu mayyasha. Dan Allah yang berhak menyengsarakan siapa yang dia mau. Ada satu marga dengan Abu Hurairah, satu kampung dengan Abu Hurairah, orang pinter namanya Tufail. Begitu dia datang ke Mekah, sampai di gerbang dijaga sama penjaga pintu kota Makkah. Kata penjaga, kamu mau kemana? Mau ke Mekah. Hati-hati, di Mekah ada tukang sihir. Kalau kamu dengarkan omongannya, kamu bakal terpengaruh. Nabi dibilang tukang sihir itu sama penjaga. Ini Tufail orang pinter. Kata penjaga, supaya kamu tidak kena sihir Muhammad, lobang kuping kamu tutup. Supaya tidak dengar apa yang beliau nanti ucapkan jika ketemu sama kamu. Ditutup dan lobang telinganya si Tufail. Sampai di Mekah, nabinya lagi baca Quran. Padahal itu lubang telinganya udah ditutup rapat-rapat. Tapi suara bacaan Quran Nabi Muhammad masih masuk. Kata si Tufail, kalau dia tukang sihir, nggak mungkin masuk suaranya, menembus tutupan lubang telinga saya. Tapi ini kenapa masuk? Dan saya suka. Dia lepas tutup telinganya, dia samperin Nabi kita, dia asyhadu alla ilaha illallah. Hidayah itu Allah yang berkehendak. Kalau Allah udah kasih, nggak bisa dihalangi. Udah ditutupin begitu tuh, masih masuk juga. Udah dijegal sana, jegal sini, jegal sana, jegal sini, masih menang juga. Kalau Allah udah mau begitu. 9 naga udah musuhin, oligarki udah musuhin, Taipan udah musuhin, media udah musuhin, masih nyelos juga. KPU umumin dia menang waktu pilkada waktu itu. Itu musuhnya udah menyiapkan hotel untuk pesta kemenangan. Udah beli karangan bunga 5.000 di Rawabelong. Walaupun baru dibayar 2.000, yang 3.000 belum. Tapi KPU
mengumumkan yang menang dia tuh kehendak Allah. Nggak bisa siapapun membendungnya. La mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah udah mau kasih, nggak bisa dibendung. Sehebat apapun dibendung dengan segala kemampuan dan kekuatan, tembus. Itu kan kita baca terus. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Itu situ file dapat hidayah dari Allah, walaupun telinganya udah ditutup, tetap Allah yang buka itu tutup telinganya. Hidayah masuk, menemukan jalan yang benar. Hada yahdi hidayatan. Kalau ihdi fi'il amr, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Berilah kami hidayah jalan yang kau ridhoi. Jalannya siapa itu mustaqim? Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang Allah telah beri kenikmatan. Ibadah rasanya nikmat. Di antara gerakan-gerakan ibadah yang paling enak itu sujud. Sujud dirasakan seseorang itu dekat dengan Allah. Kalau berdiri masih terganggu. Terganggu dengan keadaan. Kita berada di saf kedua. Yang di saf pertama, sholat, busana yang dipakai ada gambarnya di belakang. Orang lagi wudhu, tangannya nggak digulung. Akhirnya bacaan kita terganggu. Kalau berdiri itu terganggu. Kalau ruku masih terganggu dengan kiri kanan. Tapi kalau sujud, pandangan kita hanya berada di bawah. Tempat kita meletakkan kepala dalam tubuh. Ini kepala paling terhormat. Tapi saat sujud disejajarkan dengan tempat kaki. Maka di situ rasa dekat dengan Allah. Kata Nabi, masalus sholati al-maktubah kamasalil mizan man aufa istaufa. Perumpamaan sholat 5 waktu itu kayak timbangan. Jika timbangannya sempurna, hasil timbangannya juga sempurna. Kalau orang yang bermain curang dalam timbangan, diancam oleh Allah, wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang berbuat curang dalam timbangan. Itu dalam timbangan. Kalau dalam sholat, wailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Yang sholatnya suka bermain. Tidak mengikuti aturan. Dalam sebuah hadis, innar rajulaini min ummati layakumani wa ruku'ahuma wa sujudahuma wahidun wa indallahi bainas sama'i wal ardh.
Ada 2 orang laki-laki dari umatku, kata Nabi, layakumani, sama-sama berdiri ketika sholat. Waruku ahuma, sama-sama ruku ketika sholat. Wasujudahuma, sama-sama sujud ketika sholat. Wa innama bainas samai wal ar. Tapi di antara 2 orang dari umat Nabi ini, di mata Allah, 2 orang ini ibadahnya ibarat langit dan bumi. Maksudnya apa tuh? Yang diibaratkan langit itu, dia merasakan betul hubungan vertikalnya kepada Allah, nikmat. Saat itu ia hanya sedang berdialog dengan Yang Maha Kuasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia tidak ingat gambaran kehidupan dunia. Dia hanya ingat sedang berdialog dengan Allah. Ini orang khusyuk. Maka kata Nabi, seperti langit, tembus 7 lapis langit. Sebaliknya, yang digambarkan seperti bumi itu lagi sholat, badannya ngadep kiblat. Ruku nundukkan kepala, sujud menempelkan kepala, tapi hatinya berhubungan dengan dunia. Lagi sholat ingatnya kehidupan aja, nggak ingat lagi ibadah. Nah, ini yang kata Allah, kalau yang begini nih, wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Yang sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Dia tidak paham tujuan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi agama itu mengatur supaya manusia dalam hidup tidak berbuat yang dilarang oleh Allah. Kalau langit 7 lapis langit, orang yang sholatnya khusyuk tembus tuh naik mi'raj. Yang sholatnya benar, wuduknya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, arojat. Itu sholat naik ke atas. Dia menjelma menjadi sebuah baydaun muspiratun, menjadi sebuah cahaya yang terang. Watakulu, dan cahaya itu berbicara, ngomong sama orang yang sholatnya khusyuk, wuduknya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Itu sholat yang begitu setelah naik diterima Allah, kembali datang berkata, hafizakallah kama hafiztani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga aku. Sebaliknya, jika sholatnya kayak capung mandi, capung mandi apa tuh kalau di laut? Kita lihat tuh kalau kita lagi rekreasi. Capung mandi apa capung? Capung cebok. Ada orang yang sholatnya begitu, rukuknya belum sempurna. Sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Itu tuh yang begitu nanti sholatnya naik juga ke atas arojat, tapi turun menjadi sebuah sauda muslimah, menjadi cahaya yang hitam, pekat, gelap.
Watakulu, dan bicara sama orang yang sholatnya kayak capung mandi tadi. Kata itu sholat. Doya'akallah kama doya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Maka kita diatur oleh agama yang terkait dengan tanah. Kata Nabi, barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil tanah orang sejengkal aja, tanah orang, ini batas kebun, ini kebun orang nggak diurusin, ini kebun yang ini diurusin, dikit sejengkal, pagernya dia geser. Itu tuh orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya, mengambil milik orang lain, itu zalim. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Berbuat aniaya, berbuat kezaliman, itu nanti menjadi sebuah kegelapan di akhirat. Orang-orang melihat, dia enggak lihat. Penyakit itu yang paling enak, yang paling kagak enak penyakit mata. Penyakit banyak. Yang paling kagak enak penyakit mata. Andaikan mata itu katarak yang sudah kronis, ditangani oleh seorang dokter yang tidak profesional, berakibat fatal jadi buta, kagak enak. Nggak lihat. Kata orang yang kakinya diamputasi, gua walaupun diamputasi kaki gua sebelah, gua masih bisa lihat keadaan. Kata yang matanya buta, kaki gua masih ada dua, tangan gua masih ada dua, tapi mata gua kagak lihat. Enakan lu. Itu paling tidak enak penyakit mata. Maka saat kita sujud itu berdasarkan penelitian para ahli, saat sujud itu pengaturan peredaran darah. Maka ada orang darahnya kalah dengan darah yang satu karena tidak beredar dengan sempurna. Darah putih kalah dengan darah merah kalah dengan darah putih. Itu yang namanya penyakit leukemia. Leukemia itu belum ada obatnya. Masih muda, umur baru 32. Terkena penyakit itu, Masya Allah. 40 hari koma. Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Saya tanya, emang nggak ada dok? Nggak ada obatnya ini dok, penyakit ini. Belum ditemukan obatnya. Sembuhnya ya mati. Itu saat kita ruku yang sempurna, peredaran darah di bagian belakang. Orang yang banyak ruku terhindar dari gejala penyakit penyempitan tulang belakang. Terhindar dari saraf kejepit. Orang yang banyak ruku. Jika rukunya sempurna. Ruku yang sempurna itu tulang belakang itu lurus. Untuk mengetahui lurus atau tidak bisa dilatih belakang tulang belakang saat ruku lurus, ditaruh gelas berisikan air enggak tumpah.
maka tulang belakang dengan kepala lurus. Makruh jika wajah begini nih, kepalanya nggak lurus tapi diginiin. Kalau begini, mata jadi bisa melihat orang yang ada di belakang kita. Siapa sih tadi HP-nya bunyi aja lagi sholat? Sarungnya kayaknya si Fulan nih, bisa melihat sarung. Itu ruku yang sempurna dalam rangka peredaran darah di bagian punggung sampai ke belakang, terus lurus. Ketika sujud akan menghindari gejala penyakit yang ada di kepala, migrain. Migrain kalau Betawi menteng atas menteng dalam dulu sebutnya 7 keliling. Itu penyakit muter aja begitu. Dulu obatnya aspirin. Ya, bintang 7. Masih ada Ustaz? Udah enggak ada. Itu dulu obatnya itu. Itu kurang banyak sujud. Maka lidah itu tidak terkena dampak dari stroke jika sering banyak baca sholawat. Habib Umar Al-Hamid, Pasar Kramat Jati. Stroke permanen. Biasanya stroke permanen kaki, tangan, lidah. Tapi dia karena sebagai penceramah, ilmuwan, ngajar, stroke permanen sudah 5 tahun, tapi masih ceramah. Bacanya masih sempurna, bicaranya masih lantang. Manfaat, hikmah, baca sholawat. Kata Habib Soleh Tanggul, yang lidah banyak baca sholawat itu nanti di akhirat pundaknya bakal nempel dengan pundak Rasul. Dilanjutkan oleh beliau, waman abghadahum wa azahum. Siapa yang benci sama keturunan Nabi, cucu Nabi. Habib itu suka disebut cucu Nabi. Nabi berkata sama sahabat Jabir, haulai ahli. Yang itu tuh keluargaku. Wadzalikan naim, itu yang lagi tidur keluargaku. Wadzalika yal'abu, itu yang lagi bermain juga keluargaku. Wadzalika fil ghurfa, itu juga yang di dapur keluargaku. Siapa tuh yang Nabi maksud? Haulai ahli, yang wadzalikan naim Sayyidina Ali. Wadzalika fil ghurfa, yang di dapur Siti Fatimah. Wadzalika yal'abun, yang lagi main Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Itu keluargaku, dia akan satu surga denganku. Yang membencinya sama dengan membenci aku. Orang saking bencinya sama Habib dibilang, benar itu Habib. Padahal belum tes DNA, astagfirullahaladzim. Itu orang tuh. Ya ilah masa Habib pakai disuruh tes DNA. Itu orang yang begitu, lihat nanti. Kata Habib Soleh Tanggul, hidupnya bakal susah. Matinya juga susah nanti. Sekarat bisa 40 hari. Matanya putih aja, lidahnya keluar aja. Dulu ada orang mau lahir, saking bencinya sama Nabi Muhammad, nggak keluar tuh bayi. Sampai kata suaminya, coba usaha sambil kamu menyebut nama Muhammad. Nggak mau. Kalau kamu malu didengar orang, baik aku ambil bak besar, aku tutup wajahmu supaya suaramu nyebut Muhammad nggak kedengeran.
ditutupin palanya pakai bak, sambil dia Muhammad, keluar tuh bayi. Orang yang sering banyak baca sholawat menjadi solusi dari segala macam permasalahan. Maka pelajaran malam ini, perintah Nabi, aksiru, perbanyak olehmu sholawat kepadaku, fa inna sholawatukum alayya, sesungguhnya bacaan sholawatmu kepadaku maghfiratul lidzunubikum, menjadi cara Allah buat mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Rabiul Awal banyak baca sholawat, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.